Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di MTS Nurul Islam, Jalan Kiai Haji Sapi'i nomor 70 Pawangan Manyar Gresik, dan Jalan Kiai Haji Sapi'i nomor 21B Sukomulyo Manyar Gresik. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah tugas oleh panitia Matsama MTS Nurul Islam tahun pelajaran 2021-2022 memberikan tema berkaitan dengan kurikulum di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, saya ucapkan selamat datang di MTS Nurul Islam kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Semoga diawali dengan proses Matsama ini, semua peserta didik nanti mulai awal sampai akhir ketika menuntut ilmu di MTS Nurul Islam dimudahkan, dan yang paling penting nanti mendapat ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri, agama, nusa, dan bangsa. Untuk materi kali ini dengan tema kurikulum di masa pandemi COVID-19. Yang perlu saya sampaikan yang pertama kali, untuk menyikapi masa pandemi COVID ini ada beberapa panduan yang harus diberikan, khususnya di dunia pendidikan, terkhusus lagi di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam. Panduan apakah kira-kira yang tepat untuk kurikulum darurat COVID-19? Kalau dilihat panduan penyelenggaraan pembelajarannya sejak diumumkan oleh Presiden kita, Presiden RI, Presiden Joko Widodo, mengenai kasus pertama COVID-19 atau disingkat dengan Coronavirus Disease 2019 pada awal Maret 2020 yang lalu. Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Apalagi saat ini seluruh satuan pendidikan maupun lembaga pendidikan tinggi masuk akhir semester genap dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah, yang kemudian diikuti dengan penerimaan peserta didik baru atau disebut dengan PPDB. Panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 berikutnya, yakni yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, kemudian menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan, mulai dari realokasi anggaran Kemendikbud untuk penanganan penyebaran COVID-19 berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait COVID-19, peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan atau RSP, melaksanakan rapid test di 5 RSP, dan pengadaan bahan habis pakai. Kemudian berkaitan dengan ketentuan umum yang berkaitan dengan zonasi yang berada di 3 sampai 4 zona. Yang pertama adalah
zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Bahkan ada zona hitam di tahun pertama 2020 kemarin. Di tahun 2021 menjelang awal tahun pelajaran 2021-2022, khususnya di Kabupaten Gresik, masuk dari zona kuning masuk di zona oranye. Maka dari itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk satuan pendidikan yang berada di zona daerah kuning, oranye, dan merah itu dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka atau PTM di satuan pendidikan dan tetap berlanjut, yakni menggunakan sistem belajar online atau daring atau disingkat dengan BDR ya, belajar dari rumah. Ketentuan itu sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ketentuan umum berikutnya yakni sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kemudian keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Kemudian ada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 657 tahun 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Selanjutnya berkaitan dengan apa sih peran kepala satuan pendidikan, peran kepala madrasah khususnya di MTS Nurul Islam. Ada beberapa poin yang harus dipersiapkan ketika PTM nanti benar-benar sesudah daring itu ada pembelajaran tatap muka. Dalam mempersiapkan pembukaan ini, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab. Yang pertama adalah mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman Dapodik bagi satuan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman emis dari mulai tingkatan RA, MI, MTS, MA. Paling lama 26 Juni 2020. Ini saya mengutipnya peran kepala satuan pendidikan ini di panduan pembelajaran ketika virus ini pertama kali merebak di tahun 2020, panduan belajar di masa Covid. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi yang pertama ketika nanti PTM itu benar-benar diterapkan, karena di Gresik sendiri untuk bulan ini, bulan Juli, di awal masuk tahun pelajaran 2021-2022, karena kita masuk di zona oranye, tidak diperkenankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM tatap muka ini. Maka di MTS Nurul Islam tetap menggunakan daring dalam sistem pembelajarannya, baik itu nanti melalui e-learning, melalui Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Tapi yang saya sampaikan ini adalah peran kepala satuan pendidikan ketika PTM itu benar-benar akan dijalankan. Jadi ada protokol yang harus disiapkan, termasuk daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Yang pertama adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan.
Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker, baik itu masker kain atau masker medis ya, bagi yang memiliki peserta didik disabilitas perungu, atau bisa juga pakai masker yang tembus pandang ketika ada peserta didik yang tunarungu ya. Kemudian yang keempat, memiliki termogan atau alat pengukur suhu tubuh tembak. Kemudian yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan dalam bentuk apapun di proses pembelajaran khususnya di satuan pendidikan. Kemudian yang keenam adalah membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah, di akhir kemarin semester genap kita sudah bersiap-siap dan bahkan di MTS Nurul Islam sudah mendapat izin untuk melakukan PTM. Tapi di awal mulai akan masuk tahun pelajaran 2021-2022 kita masuk di zona merah, maka kita harus bersabar, mudah-mudahan ini bisa cepat hilang dari Indonesia ya, dan nanti pembelajaran tatap muka akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, peran kepala satuan pendidikan diantaranya adalah membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut. Di antaranya satuan tugas itu adalah tim pembelajaran psikososial dan tata ruang, kemudian tim kesehatan, ada tim kebersihan dan keamanan, setelah ada tim pelatihan dan humas. Kemudian peran yang ketiga, membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau RKAS, kalau di kita adalah RKAM, terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. Peran yang keempat yakni menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian materi berkaitan dengan protokol kesehatan PTM masa pandemi COVID-19. Protokol ini terbagi menjadi dua, sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Yang pertama, sebelum pembelajaran, yang perlu dilakukan adalah melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan. Jadi sekolah atau lingkungan sekitar, bahkan di dalam maupun di luar MTS Nurul Islam ini kita disemprot dengan disinfektan. Gunanya untuk meminimalisir jika ada bakteri-bakteri atau virus yang ketika akan dilakukan PTM itu sudah sterilisasi. Kemudian yang kedua, memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas TPS, dan cairan pembersih tangan hand sanitizer. Alhamdulillah di lingkungan MTS Nurul Islam hampir di depan ya, di lantai bawah sudah disiapkan semuanya, alat cuci tangan beserta hand sanitizer maupun sabun. Kemudian yang ketiga, memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang atau cadangan. Diharapkan nanti ketika sudah PTM berlangsung, peserta didik nanti membawa masker sendiri-sendiri. Tapi ketika lupa, nanti di kantin nanti menyediakan ya, di koperasi nanti menyediakan masker yang peserta didik nanti bisa membelinya. Kemudian yang keempat, memastikan termogan atau pengukur suhu tembak berfungsi dengan baik. Artinya ketika PTM berlangsung nanti termogan itu bisa digunakan dengan baik ya.
Kemudian yang kelima, melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, yakni berkaitan dengan suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas, atau mungkin yang gejala-gejala yang terindikasi berkaitan dengan COVID-19. Protokol kesehatan PTM masa pandemi COVID-19 yang kedua, yakni setelah pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran, sekarang setelah pembelajaran apa kira-kira yang dilakukan? Yang pertama adalah melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan. Kalau tadi sebelum pembelajaran tatap muka itu berlangsung, lingkungan di dalam dan di luar sekitar MTS Nurul Islam ini disemprot dengan disinfektan. Ya. Sesudah pembelajaran tatap muka juga dilakukan penyemprotan disinfektan, ya. Disinfeksi semuanya menyeluruh, ya, dari dalam maupun di luar disemprot. Kemudian yang kedua, memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, memeriksa ketersediaan sisa masker dan atau masker tembus pandang cadangan. Yang keempat, memastikan termogan, pengukuran suhu tubuh, tembak, ya, berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan Madrasah Sanawiyah Nurul Islam kepada Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, ya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Mungkin itu sedikit materi berkaitan dengan kurikulum di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan harapan kami ke depan kita bisa melakukan tatap muka, saling berkenal dengan sistem pembelajaran yang offline, yaitu sistem pembelajaran tatap muka langsung, tidak melalui daring. Nah, maka dari itu, terakhir saya ucapkan selamat bergabung dengan Madrasah Sanawiyah Nurul Islam. Terima kasih, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Jaga diri baik-baik, tetap patuhi protokol kesehatan dan sukses selalu. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Sampai bertemu di proses pembelajaran di MTS Nurul Islam Bangunan Manyar Gresik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.